ini semua kita harapkan peran serta santri. Santri adalah anak muda. Iya. Ya kan? Jadi kita berikan hidangan untuk anak muda berkreasi. Supaya masyarakat itu paham, tahu bahwa mulai 1911 ya, para kiai sepuh pendiri NU ini sudah melakukan diskusi-diskusi, debat mengenai bentuk dan isi negara seperti apa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Rahman Ahdori. Di sesi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan peringatan Hari Santri Nasional. Bersama saya sudah hadir Habib Umar Syah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah baik. Akhirnya terjadi juga ini. Alhamdulillah. Podcast bersama Habib. Iya. Tapi memang saya selalu siap, senang saya datang. Wah, terima kasih Habib. Ya. Nah, pemirsa, izin memperkenalkan Habib Umar Syah ini. Beliau adalah Ketua PBNU, Ketua Tanfiziah PBNU. Selain itu, beliau juga Ketua Definitif Terbatas PCNU Surabaya. Dan saat ini juga menjadi Ketua Panitia Peringatan Hari Santri Nasional. Ya, yang nanti akan jatuh pada 22 Oktober 2023 nanti. Untuk membincang dan membahas lebih lanjut terkait dengan peringatan Hari Santri Nasional atau PBNU menyebutnya Hasan, Hari Santri Nasional, kita akan banyak ngobrol dengan Habib Umar Syah. Nah, harus ada syahnya soalnya biar membedakan. Habib. Ya. Jadi Habib ini Ketua Tanfiziah PBNU. Yes. Sekarang juga ditunjuk sebagai Panglima Santri ya? Ya. Panglima Santri PBNU. Gimana Habib ditunjuk jadi Panglima Santri? Apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan ini sebuah tanggung jawab yang memberikan semangat pada pribadi saya. Karena apa? Baru kali ini, baru tahun ini dalam rangka perayaan Hari Santri Nasional ada panglimanya. Apa fungsi dan peran panglima? Ini tidak lebih tidak kurang, ini ex officio karena saya ketua panitia. Tetapi lebih dari itu, sebagai panglima santri, kami diberi tugas untuk bagaimana menghindarkan para santri. Santri yang dimaksud di sini adalah mereka yang usia pelajar, masih sekolah, mahasiswa, dan pemuda yang juga masih belajar walaupun bukan di sekolah-sekolah. Nah, mereka adalah santri dan mereka harus terhindar dari virus politik praktis. Satu, virus politik praktis. Kedua, menjadi komoditas politik. Karena kebetulan sekarang ini masuk ke tahun politik. Ya kan? Nah, jangan sampai mereka jadi komoditas dagangan. Ya kan? Satu itu. Kemudian kedua, sesuai dengan tagline. Tagline apa itu? Tagline Hari Santri Nasional tahun ini. Ya, Jihad Santri Jayakan Negeri. Jihad Santri Jayakan Negeri. Mungkin Jihad apa? Santri. Nah, tugas Panglima adalah membuat langkah-langkah dan kondisi-kondisi tertentu yang bisa meningkatkan semangat belajar para santri untuk menyongsong masa depan mereka yang cerah. Wah, menarik Jadi tugas. dua itu tugasnya. Dua tapi menurut saya cukup berat itu ya. Ya, sebenarnya tidak berat karena kita tidak sendirian. Seluruh elemen organisasi NU ini bekerja untuk itu. Memang NU kali ini mencoba dan berikhtiar untuk steril dari politik praktis dan komunitas politik tadi ya. Dan menghindarkan diri khususnya para pemuda kita menjadi komoditas politik
praktis. Komoditas politik praktis. Iya kan? Itu satu. Yang kedua yaitu tadi kita bangkitkan semangat mereka untuk belajar untuk menyongsong masa depan yang cerah. Betul. Wah, keren ini Habib. Oke Habib, tadi sudah dijelaskan soal Panglima Santri ya. Mudah-mudahan lancar Habib mengemban tugas ini. Jadi sampai kapan menjabat Panglima Santri? Selesainya acara. Selesainya acara. Tapi kalau sebelum selesai acara kami terlihat tidak amanah, ya copot langsung. Gitu. Ya, gampang kan. Jadi berarti ini berlaku untuk tahun ini saja ya Habib ya? Yes. Jadi Panglima Santri yang juga menjabat Ketua Peringatan Hari Santri Nasional. Yes. Nah ngomongin soal event Hari Santri Nasional yang rutin digelar PBNU nih Habib. Mungkin kita pengen tahu nih suara NU, masyarakat NU pengen tahu nih PBNU di tahun ini peringatan Hari Santri Nasionalnya ada di mana, eventnya apa saja mungkin ya. Pengen tahu. Jadi tahun ini akan diisi dengan apa saja peringatan Hari Santri oleh PBNU? Iya. Selama ini kita sudah kurang lebih 7 kali menyelenggarakan Hari Santri Nasional. Dimulai tahun 2015. Iya. Setelah ditandatanganinya keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 oleh Pak Jokowi. Nah, selama ini Hari Santri Nasional diperingati dengan suasana heroism, upacara-upacara, kemudian sholawatan, selesai. Tetapi untuk tahun ini kita lebih dari itu. Kita mencoba menguak makna filosofi dari momen sejarah. Dari tanggal 22 Oktober itu diambil dari momen sejarah dikabarkannya resolusi jihad, dideklarasikannya resolusi jihad. Dan resolusi jihad itu menjadi trigger munculnya perang bubat di Jawa Timur. Betul. Yang kita kenal sekarang sebagai Hari Pahlawan Nasional. Hari Pahlawan 10 November. Nah, itu triggernya adalah resolusi jihad. Resolusi jihad ini memberikan satu stimulasi terhadap gerakan masyarakat bangsa Indonesia, wabil khusus santri, para alim ulama, para masyayikh kita, untuk menahan upaya pengambil alihan kemerdekaan dari tentara sekutu. Itu terjadi di Surabaya, ya kan? Resolusi jihad memberikan support karena di dalamnya nilai filosofis, nilai kejuangan itu ada semua, dan kebangsaan, nilai kebangsaan. Dan itu yang ingin ditampilkan di Hari Santri. Itu yang kita akan angkat. Jangan sampai kita melupakan bahwa perjuangan para kiai kita, para alim ulama kita, para santri kita dan masyarakat Surabaya yang begitu heroik, yang begitu serius. Karena jangan lupa bahwa resolusi jihad dikumandangkan di 22 Oktober, tetapi naskah itu merupakan rumusan dari pergulatan pemikiran para kiai sejak tahun 1911. Jadi tahun 11 itu sudah terjadi pergumulan pemikiran untuk memikirkan negara bangsa ini mau seperti apa, mau dibuat seperti apa. Nah, kalau bentuk kegiatannya itu seperti apa nih? Nah, ini dulu, sebagai soulnya, sebagai jiwa. Iya. Nah, dari sebagai jiwa yang kita angkat dan menjadi inspirasi untuk kita melakukan perayaan Hari Santri Nasional, ya kan? Kemudian kita wujudkan ada kegiatan-kegiatan yang heroik, yang formal, seremonial, dan yang mengembirakan, dan yang mengedukasi. Nah, ada 5 klaster kegiatan yang kita akan lakukan. Jadi Hari Santri Nasional ini multi event. Ada 5 klaster. Klaster pertama adalah upacara. Di tanggal 22 pagi. Persis 22 pagi ya. 22 pagi hari. Dan melibatkan para santri baik yang dari pesantren, dari sekolah umum, negeri maupun swasta,
mulai dari SMP sampai SMA dan kampus-kampus yang ada di kota Surabaya. Itu digelar di mana? Di Surabaya, tepatnya di Tugu Pahlawan. Nah Tugu Pahlawan. Saya ingin sampaikan khusus untuk lokasi upacara, ini di kota Surabaya. Kota Surabaya. Ya, dan tidak meninggalkan teman-teman dari elemen organisasi NU, baik itu cabang, MWC, ranting, kemudian Banom, dan elemen yang lain ya. Bersatu ruah di sana. Bukan bersatu ruah, di tempatnya masing-masing. Oh, di tempatnya masing-masing. Jadi di Surabaya itu pemusatan akan diikuti sekitar 40.000 orang. Tapi kemudian ini live streaming. Teman-teman dari cabang seluruh Indonesia dan luar negeri yang ada 34 di luar negeri itu semua mengikuti upacara, menyelenggarakan upacara. Dan mereka live streaming. Pusatnya di Surabaya. Pusatnya Surabaya. Disiarkan langsung ke seluruh penjuru. Oke. Dan mereka semua menyesuaikan waktunya dengan penyelenggaraan yang di kota Surabaya. Jadi serentak. Itu satu. Dan insya Allah upacara ini akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi hadir lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau selama ini, walaupun beliau itu yang menandatangani Hari Santri Nasional, ya, tetapi baru kali ini berkesempatan untuk menghadiri dan ikut menikmati perayaan Hari Santri Nasional ini. Oh, berarti sebelumnya belum ya? Belum pernah. Belum pernah. Habib ya. Jadi ini baru pertama kali nih, ya kan? Selama menjabat presiden baru kali ini berarti. Wah. Untuk hadir di perayaan Hari Perayaan Santri Santri. Ini spesial berarti. Nah, spesial karena itu kita juga akan memberikan apresiasi khusus untuk itu. Iya kan? Iya, betul. Oke, itu klaster pertama kegiatan dilakukan di Surabaya tetapi diikuti oleh seluruh elemen. Baik itu struktur maupun di luar struktur kayak sekolah-sekolah, masjid-masjid kita dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua itu kirab. Kirab, jalan sehat dan sholawat. Nah, kirab ini akan kita jalankan melintas dari Anyar ke Panarukan. Di Jawa Timur juga? Di Anyar, Banten. Anyar, Banten? Iya. Kemudian jalan ke Panarukan, Banyuwangi. Wah, panjang. Dan di perjalanannya akan menemui kiai-kiai sepuh, ziarah ke kubur, para pejuang, para tokoh-tokoh kita. Para masyayikh ya? Para masyayikh, syahid. Itu yang melakukannya nanti yang ziarahnya siapa nanti? PBNU sendiri? Ada nanti pasukan kita dan di beberapa titik kota besar mereka akan melakukan ziarah-ziarah kubur, mendatangi tokoh-tokoh, silaturahim dengan tokoh-tokoh, para kiai, sepuh dan sebagainya. Kemudian yang ada situs-situs sejarah kita juga akan hadiri. Nah, itu di tanggal berapa ke berapa itu? Dari mulai tanggal 10 sampai puncaknya tanggal 22. Oke. Mereka akan merapat di acara upacara yang di Surabaya. Oke. Kemudian jalan sehat itu akan dilakukan buat cabang-cabang yang mereka memang mau melakukan. Iya. Nah, sementara di Surabaya sendiri kita akan buat besar. Melibatkan Karang Taruna, kemudian banom-banom kita, kemudian pelajar mulai SMP sampai SMA, semua. Dan akan ada karnaval santri. Karnaval santri diisi dengan macam-macam penampilan santri, kreativitas seni dan budaya. Oke, kemudian salawatan ini ada 2 model eventnya. Model yang pertama adalah baca sholat nariyah buat seluruh elemen organisasi, baik struktur maupun non struktur secara bersamaan, mungkin sampai 10 miliar. 10 miliar. Ya, baca sholawat nariyah 10 miliar ya. Akan dibagi habis kepada cabang-cabang. Ya kan? Nah, itu nanti mereka membaca sholawat dengan dipimpin oleh insya Allah Rais Am atau yang ditugaskan oleh Rais Am. Nah,
itu tanggal 21 malam kali ya. Oke, itu klaster kedua. Klaster kedua. Iya. Nah, satu lagi sholawat tadi itu yang sebar seluruh Indonesia. Kemudian di Surabaya kita akan menyelenggarakan sholawat. Ini masih klaster kedua nih? Masih klaster kedua. Dan kegiatannya masih sholawatan. Nah, kalau yang di Surabaya kita menyelenggarakan sholawatan bersama di panggung bersama Habib Syekh dan akan menghadirkan kurang lebih 100.000 jamaah kita. Jamaah. Ya. Wah, akan banyak pasti Syekh Hermania datang itu. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, itu klaster kedua ya. Klaster ketiga itu bakti sosial. Wah, menarik ini. Nah, jadi kita dalam melakukan perayaan Hari Santri Nasional ini juga ingin memberikan bakti kepada masyarakat. Harus ada event-event yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Bahwa santri dekat dengan masyarakat, peduli lingkungan gitu ya. Iya. Nah, ada 3 isu yang kita angkat di situ. Isu pertama adalah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Nah, bentuk kegiatannya adalah bakti sosial. Kita menyiapkan bazar. Bazar. Pemberdayaan ekonomi bazar. Dan di bazar itu kita akan memberikan kesempatan kepada UMKM kita dari seluruh Indonesia untuk berpameran di situ, untuk berdagang di situ. Kemudian, itu bertempat di Surabaya. Persis di alun-alun. Ada 3 titik kemungkinan. Pertama di Garahadi di komplek kantor gubernur, kemudian di pusat kota di Jalan Tunjungan, kemudian di GX Expo Surabaya. Insya Allah ini terrealisasi. Dan ini kita akan menampung seluruh UMKM kita yang ada di daerah-daerah. Apakah mereka yang bergerak di bidang craft atau processing hilirisasi, misalnya mereka yang produksi makanan, minuman, ya kan, industri rumah tangga dan sebagainya. Nah, kita kasih wahana untuk mereka berpameran di situ. Sekaligus di situ juga nanti kita akan membuka klinik bisnis. Klinik bisnis. Baik yang untuk manajemen keuangan maupun teknik industrinya. Jadi orang datang kemudian konsultasi ya. Ya, memberikan konsultasi ya. Nah, itu isu pemberdayaan ekonomi. Oke. Kemudian isu yang kedua, isu kemasyarakatan. Nah, ini bentuk kegiatannya pengobatan gratis, ya. Kemudian advokasi hukum dan sebagainya. Oke. Kemudian isu yang ketiga, isu lingkungan. Oh, ini baru lingkungan ya? Isu lingkungan ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan yang di Surabaya, yaitu bersih-bersih pantai. Ya, kita tahu Surabaya itu kan dikelilingi pantai kan, panjang pantainya. Nah, bersih pantai, kemudian juga tanam mangrove. Tanam mangrove. Iya, tanam mangrove. Alhamdulillah Pemprov Jawa Timur siap untuk menyediakan bibit sampai 2 juta. 2 juta bibit. 2 juta bibit. Wah, nanti yang akan nanam ini santri dan PBNU. Santri, dan masyarakat. Ansor, semuanya. Pemuda kita, ya. Keluarga besar kita. Ya. Nah, kemudian termasuk juga kita akan masuk ke pesantren untuk memberikan sumbangsi dalam rangka penataan sanitasi. Penataan sanitasi. Di pesantren-pesantren. Ada berapa pesantren yang nanti akan ditata? Ini masih dalam proses pendaftaran. Jadi nanti finalnya mungkin tanggal 2 sudah final, sudah bisa kita sebutkan berapa pesantren yang akan menjadi objek untuk penataan sanitasinya. Oke. Nah, itu klaster ketiga tadi ya. Klaster ketiga, baru ketiga ini. Tapi setiap klaster banyak banget kegiatannya. Ada turunannya. Ya. Nah, kemudian klaster keempat adalah lomba-lomba. Perlombaan. Ya. Baik itu di bidang olahraga, seni, dan budaya. Nusantara maupun budaya Islami. Ya, budaya Islam itu misalnya ada lomba dai, kemudian lomba mengajar kitab kuning, ya kan, lomba mengajar kitab kuning, bukan membaca kitab kuning, mengajar. Nah, kemudian tilawatil Quran dan sebagainya, ya kan.
Nah, seni ini macam-macam, ada painting, ada animasi, ada apa. Nah, ini podcast kan sampai-sampai ahli tuh buat film pendek. Iya. Nah, ada nanti itunya. Nanti ada ya. Foto, lomba foto. Nah, Pokoknya yang kekinian ya, Habib ya. yang diminati oleh anak muda. Nah, ini semua kita harapkan peran serta santri. Santri adalah anak muda. Iya. Ya kan? Jadi kita berikan hidangan untuk anak muda berkreasi. Ini di klaster perlombaan ya. Perlombaan, semua nanti peran pemuda akan lebih maksimal. Tadi Jalan Sehat juga pemuda, kirab juga pemuda, ya kan? Pokoknya ceruknya anak muda lah ya. Anak muda. Itu. Kelima, resepsi. Resepsi puncaknya. Resepsi Hari Santri Nasional puncaknya. Nah, di situ akan ada tausiah Rais Am, kemudian Ketua Umum, kemudian Insya Allah Wapres. Kiai Maruf Amin. Ya. Kemudian ada pagelaran teatrikal. Pagelaran teatrikal ini untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses lahirnya dan termanfaatkannya resolusi jihad. Oke, itu sampai kepada munculnya gerakan 10 November itu. Iya. Itu yang tadi disinggung awal sama Habib Umar Syah tadi ya. Soal Hasyim Asy'ari resolusi jihad tadi ya. Iya. Jadi supaya masyarakat itu paham, tahu bahwa mulai 1911 ya, para kiai sepuh pendiri NU ini sudah melakukan diskusi, debat mengenai bentuk dan isi negara seperti apa dan sebagainya. Terus proses itu panjang sampai kemerdekaan. Kemudian setelah merdeka baru berapa bulan mau direbut lagi oleh tentara sekutu. Mereka akhirnya menyatakan kita perangi, kita perang, nggak boleh. Ini negara-negara kita dan wajib untuk Muslim radius 94 km dari Surabaya wajib ikut berperang. Nah itu poinnya. Itu digelar di mana, Habib? Yang resepsi? Di Makodam. Di Surabaya juga di Makodam. Habib, ini kan ada 5 klaster, kemudian masing-masing klaster punya kegiatan turunan. Maksudnya banyak banget, Habib. Kenapa harus 5 klaster, Habib? Karena memang animonya tinggi. Hanya selama ini belum terorganisir secara baik. Jadi semua masih jalan masing-masing. Nah kita ini coba organisir, ya kan? Kita coba organisir, kemudian kita buat skala prioritas, ya kan? Yang paling inti dilakukan oleh PBNU dan tidak tanggung-tanggung. Harus ada totalitas, ya kan? 5 klaster ini mungkin ada filosofinya enggak? Misalnya karena Pancasila atau apa gitu. Nah itu udah tinggal silahkan saja, ya kan? Ya kan bisa di otak-atik tuh. Yang pasti PBNU memilih 5 klaster ini. Menentukan 5 klaster kegiatan. Nah, dan dari 5 klaster inilah kita membentuk kepanitiaan dengan 5 wakil ketua. Nanti masing-masing wakil ketua memegang satu klaster. Okay. Nah, sehingga kita harapkan pekerjanya efektif. Ya kan? Itu satu. Kemudian kedua, ini juga sesuatu yang baru, bahwa kita akan inline dengan Kemenak. Jadi kan tiap tahun juga Kemenak, Kementerian Agama sebagai leading sektor, sebagai pemerintah menyelenggarakan Hari Santri Nasional. Nah ya kan? Kalau yang tahun ini, tetap Kemenak, tapi inline, segaris dengan kita, gitu, ya kan? Nah sehingga insya Allah akan lebih terasa getarannya, soulnya, impactnya, dan pemaknaannya. Sehingga mudah-mudahan Hari Santri Nasional itu bisa dekat-dekat lah dengan perayaan 17 Agustus, ya kan? Iya. Nah, kita nggak boleh ngalahin 17 Agustus, itu puncak, ya kan? Karena tapi dekat-dekat lah gitu. Ternyata resolusi jihad itu diakui oleh banyak kalangan, termasuk juga pemerintah
beberapa negara Eropa mengakui kekuatan dari resolusi jihad sebagai trigger tadi, sebagai inspirasi perlawanan rakyat yang nggak kenal takut dengan senjata modern, padahal mereka pakai sarung, mereka pakai bambu runcing. Iya. Nah, itu. Nah Habib, cuma saya pengen tahu nih Habib, dengan 5 klaster kemudian banyak kegiatan, bagaimana cara Habib memanage kepanitiaan biar sukses, biar berjalan dengan lancar? Ya seperti tadi saya bilang, masing-masing klaster ada penanggung jawabnya, kemudian waktu penyelenggaraannya itu tidak di satu waktu. Tidak di satu waktu. Kita sebar. Dan kita akan mulai itu 1 Oktober. Di 1 Oktober sudah mulai nih? Sudah ada. Gas pokoknya Maya. Sekarang pun udah ada yang jalan. Sekarang pun sudah ada jalan yang sifatnya lomba. Lomba dai itu karena perlu waktu panjang ya kan. Mungkin kayak rangkaian pendaftaran gitu-gitu ya. Iya kan itu panjang tuh, minimal 2 bulan. Nah, udah dimulai. Tapi nanti masuk putaran final udah dekat-dekat tanggal 20-an, tanggal belasan. Oke. Ya jadi kan? Cara Habib agar semuanya berjalan efektif dibagi itu ya, dikasih penanggung jawab. Kemudian ada kegiatan itu namanya Innovest. Nah, itu juga begitu. Ya kan? Kemudian ada kegiatan award Duta Santri. Ya kan? Santri-santri berprestasi nanti kita akan tampilkan. Sekarang lagi di proses seleksi, dipilih-pilih. Nah itu udah jalan juga, gitu. Jadi kelihatannya tenang-tenang di sini, tapi semua sudah, alhamdulillah. Itu tadi saya bilang antusiasme warga Nadien sangat tinggi setelah kita juga ulik gitu resolusi jihad. Jadi resolusi jihad itu walaupun lahirnya di 1945, tapi hari ini masih sangat kontekstual, bisa memberi relevan. Inspirasi, masih bisa memberikan inspirasi, membangkitkan semangat, ya kan? Nah, kalau dulu dia menjadi inspirasi melawan penjajah fisik, sekarang menjadi inspirasi untuk melawan hedonisme, demoralisasi, ya kan? Kemudian kemiskinan, kebodohan, snobisme dan sebagainya itu, ya kan? Itu. Oke. Pasti sukses semuanya. Insya Allah. Apapun yang ingin dilakukan oleh PBNU, insya Allah akan tercapai, terkabul. Karena kita punya kapital yang besar, semangat yang besar, gitu loh. Ya, udah bicara Hari Santri Nasional, kita semangat. Oke. Semangat. Dan satu lagi untuk NU. Dia tidak akan pernah dibiarkan sendiri oleh berbagai pihak. Ya. Semua elemen masyarakat bangsa ini siap untuk berjalan bareng dengan NU. Tinggal kitanya bagaimana mendekati mereka itu. Iya. Nah Habib, saya juga pengen tahu nih, Habib kan juga pasti berkoordinasi, komunikasi dengan Ketum, dengan Rais Am, kaitannya dengan Hari Santri Nasional 2023 ini. Mungkin apa pesan yang ditangkap dari Ketum atau dari Rais Am perihal kegiatan ini? Rais Am dan Ketum jelas lah. Itu tadi yang saya bilang. 2 hal. Bersihkan gerakan NU dari politik praktis, virus politik praktis. Kemudian pesan untuk dalam rangka Hari Santri ini, santri belajar untuk menyongsong masa kejayaan. Itu yang disampaikan sama jelas. para kiai. Makanya tagline-nya itu jihad santri, jayakan negeri. Jihad santri, jayakan negeri. Isinya belajar ya. Tugas utama santri ya belajar. Tapi kalau menurut Habib Umarsyah nih sebagai seorang santri yang saat ini mengabdi di NU sebagai ketua Tanfiziah, kemudian sebagai panglima santri juga nih. Apa sih makna santri bagi Habib Umarsyah? Itu proses belajar, Pak. Orang yang belajar. Iya, orang yang belajar. Orang yang sedang belajar. Karena itu harus ada keseriusan, harus ada bimbingan yang intensif, ya kan? Dan selalu menapak di bumi. Dan itu santri yang ideal menurut Habib Umarsyah. Iya. Oke, terakhir Habib, tadi saya sempat pengen nanya sebenarnya tapi keselang. Soal total masyarakat atau santri yang akan meramaikan Hari Santri Nasional ini
Berarti berapa target dari PBNU sendiri? Kita nggak bertarget angka. Angka ya? Tidak bertarget angka. Tapi kita targetnya kualitas. Kualitas itu ya. Kita ingin bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam resolusi jihad itu bisa difahami dan bisa menjadi trigger, faktor pendorong munculnya semangat baru untuk berbangsa dan bernegara. Ya kan? Saya bilang tadi ini penuh dengan nilai-nilai filosofi, kebangsaan, kenegaraan dan keagamaan. Oke. Tapi dalam konteks kenegaraan nih Habib nih, santri kan sudah banyak yang muncul sebagai pejabat publik. Beberapa santri sudah jadi menteri, bahkan gubernur dan yang lain-lain. Kalau Habib sendiri melihat santri berada pada posisi-posisi penting itu, apa tanggapan Habib Umar Syah? Senang. Dan itu harus bertahan. Bukan bertahan, bertambah. Bertambah. Saat ini sudah seperti ini, ke depan harus bertambah dan bertambah lagi. Kan kita selalu ingin berubah menjadi lebih baik dan lebih baik, ya kan? Dan saya optimis itu bisa. Oke, Habib, mungkin terakhir nih ajakan untuk masyarakat, untuk Nahdien biar ikut serta meramaikan kegiatan peringatan Hari Santri oleh PBNU. Silakan Habib, ajakan untuk. Jadi untuk Bapak Ibu warga masyarakat bangsa Indonesia, kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Kita harus selalu mengupdate pemahaman dan kesadaran kita mengenai apa pesan-pesan yang terjadi di masa lampau. Dan itu harus dijadikan sebagai inspirasi dan dorongan untuk kita meraih kemajuan ke depannya. Dengan kata lain, jangan lupakan peran ulama dalam membangun negara dan bangsa ini. Siap. Terima kasih Habib Umar Syah sudah hadir di podcast Suara NU. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan Panglima Santri Habib Umar Syah. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dan kita doakan mudah-mudahan Hari Santri Nasional oleh PBNU berjalan dengan lancar dan sukses. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.